Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ataba 'alal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil observasi kami tentang strategi dan metode pembelajaran yang dilakukan di SDIT Bina Insan Mulia Kabupaten Kulon Progo. Perkenalkan, saya sendiri Teguh Fidinillah, NIK 315023000214. Baiklah, untuk selanjutnya kita simak bersama hasil dari observasi yang telah kami sampaikan. Yang pertama yaitu profil sekolah. Nama sekolah yaitu SDIT Bina Insan Mulia, kemudian izin pendirian nomor 420-263-2025, NPSN 700-53980, statusnya swasta, yang beralamatkan di Jalan Raya Yogyakarta, kilometer 2, Dusun Gunung Gempal, RT 23 RW 10, Giripeni, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah singkat dari SDIT Bina Insan Mulia yaitu didirikan pada tahun 2025 oleh Yayasan Mansurin Menoreh Barokah dengan tujuan untuk membentuk generasi muslim yang beriman, berilmu, berkarakter, dan juga sukses pendidikan dunia, pendidikan akhirat. Meskipun baru saja berdiri dan beroperasi dalam 1 tahun ke belakang, kita mulai beroperasi bulan Juli 2025 ini, jadi memang baru, tapi pihak sekolah mempunyai semangat dan tekad yang kuat di dalam mengelola sekolah ini agar tujuan yang dicanangkan oleh pihak sekolah bisa tercapai dengan maksimal. Adapun visi dan misinya, untuk visinya yaitu terbentuknya peserta didik yang berkarakter unggul, berprestasi, berbudaya, dan mampu bersaing di dunia global. Misinya membentuk generasi berakhlakul karimah, alim fakih, dan mandiri yang mampu menerapkan kekompakan serta kerjasama yang baik, mengembangkan pembiasaan karakter jujur, amanah, dan mujahid muzhid, serta menanamkan nilai-nilai syukur, mengagungkan, mempersungguh, dan berdoa. Mengembangkan pembiasaan peserta didik untuk percaya kepada qadarullah, memiliki prinsip kerja yang benar, huruf, dan janji, berprestasi di bidang akademik, berprestasi di bidang non-akademik, mampu menerapkan budaya peduli lingkungan dan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual, mampu memahami budaya Yogyakarta, terampil menggunakan bahasa Inggris ditambah dengan bahasa Arab, mohon maaf belum kami tulis, kemudian menguasai teknologi informasi. Adapun susunan tenaga pendidik dari SDIT Bina Insan Mulia yaitu yang pertama Kepala Sekolah Dr. Andes Haji Awaludin Jawahir, SPD MPD, kemudian untuk guru kelas ada 2 yaitu Ibu Dita Ramandani Amijaza, SPD, kemudian yang kedua Ibu Iswari Widya Prayetno MPD, kemudian untuk guru PAI-nya yaitu Bapak Harun SPDI, dan guru PJOK-nya yaitu Muhammad Septian Adi Pratama SPD Penjas. Jadi karena baru 1 kelas sehingga untuk kebutuhan guru hanya 2. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, semakin bertambahnya kelas, dari pihak sekolah bertekad untuk mewujudkan tenaga pendidik yang berkualitas. Kemudian metode pembelajaran yang dilaksanakan di SDIT Bina Insan Mulia yaitu yang pertama, dikarenakan
Sekolah ini baru beroperasi dan baru saja ada satu kelas, yaitu kelas 1 dengan jumlah murid 7 anak. Maka metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode pembelajaran konvensional, yaitu 1 metode ceramah, 2 metode demonstrasi, 3 metode role playing, 4 metode diskusi, yang kelima metode tanya jawab. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah itu sistemnya guru menyampaikan materi pelajaran secara lesan kepada siswa secara langsung. Sebagaimana ceramah ustadz kepada para santrinya. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu guru lebih cepat untuk menyampaikan banyak materi. Mudah dilakukan karena tidak perlu banyak alat. Kemudian cocok untuk materi dasar atau pengantar pelajaran. Dan yang keempat, guru lebih mudah mengatur kelas saat pelajaran. Apalagi dari siswa baru 7 anak, ini lebih memudahkan guru di dalam melaksanakan metode ceramah ini. Dan insya Allah siswa lebih dapat menerima pelajaran dengan baik. Yang kedua yaitu metode demonstrasi, yaitu guru memperagakan cara melakukan sesuatu lalu siswa menirukannya. Seperti pada gambar ini, contoh metode demonstrasi, guru menirukan tata cara sholat, kemudian siswa mempraktekkannya. Kelebihannya siswa lebih mudah paham karena melihat langsung cara melakukannya. Yang kedua, belajar jadi lebih menarik karena ada contoh nyata. Yang ketiga, mengurangi salah paham dibanding hanya mendengar penjelasan. Yang keempat, siswa bisa langsung meniru dan mempraktekannya. Kemudian yang terakhir, cocok untuk materi keterampilan seperti prakarya, olahraga, atau ibadah. Dalam hal ini yaitu praktek untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu role playing, yaitu di mana siswa memerankan suatu tokoh atau situasi tertentu sesuai dengan materi pembelajaran untuk memahami suatu konsep, nilai, dan keterampilan tersebut. Nah, seperti gambar ini, siswa diberikan tayangan berupa video atau berupa gambar, kemudian siswa menirukan apa yang ada di video atau gambar tersebut. Mungkin dalam hal ini video tata krama kepada orang tua, tata cara salim, atau video-video pembelajaran yang lain, ini bisa dilaksanakan dengan metode role playing. Adapun kelebihannya yaitu belajar jadi lebih seru karena siswa memerankan tokoh atau situasi tertentu, melatih keberanian berbicara di depan orang lain, mengembangkan kreativitas dan imajinasi siswa, membuat siswa lebih paham karena merasakan langsung peran yang dimainkan, yang terakhir melatih kerjasama dengan teman saat bermain peran. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode diskusi. Diskusi di mana sekelompok siswa bertukar pikiran, pendapat, dan pengalaman untuk membahas suatu masalah tertentu dengan bimbingan guru. Seperti gambar ini, siswa berkumpul, ada suatu permasalahan yang dicontohkan oleh guru atau diberikan oleh guru, kemudian siswa saling berdiskusi bagaimanakah cara menemukan solusi dari permasalahan atau pembelajaran yang didiskusikan. Adapun kelebihannya yaitu belajar jadi lebih seru karena siswa memerankan tokoh atau situasi, bisa saling tukar pendapat, dan lain-lain. Nah, dari beberapa metode pembelajaran tersebut, itu kesimpulan yang bisa kami sampaikan, karena sekolah ini baru beroperasi dengan jumlah siswa yang masih sedikit, yaitu 7 anak di kelas 1, maka metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran konvensional. Metode-metode ini dipilih karena efektif diterapkan pada kelas dengan jumlah siswa yang kecil, memudahkan guru memberikan perhatian penuh kepada setiap anak, dan memungkinkan interaksi yang lebih intens. Melalui penerapan metode ceramah, demonstrasi, role playing, diskusi, dan tanya jawab, proses belajar mengajar dapat berjalan secara langsung,
terarah, dan tetap interaktif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik meskipun fasilitas dan jumlah siswa masih terbatas. Karena kita baru saja beroperasi dan baru membuka satu kelas dengan 7 anak ini, tentu Dewan Guru juga perlu belajar lebih jauh lagi bagaimana metode pembelajaran yang lebih efektif diterapkan di kelas tersebut. Tapi untuk yang pertama ini yang diterapkan yaitu metode-metode yang sudah kami jelaskan di awal tadi. Adapun ini adalah gambar-gambar dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Kulon Progo saat melakukan verifikasi awal pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insan Mulia Kabupaten Kulon Progo, dan sudah terbit, alhamdulillah sudah resmi, sudah bisa beroperasi dan ada nomor NPSN-nya. Ini foto-foto gedung sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas meskipun baru, kami juga baru sekolah ini baru mempunyai 2 kelas, nanti bertahap setiap tahun insya Allah akan diadakan pembangunan kelas yang permanen. Adapun target kurikulum sekolah di tahun pertama yaitu mampu membaca tilawati dengan baik dan benar bagi kelas 1. Jadi metode yang kami gunakan yaitu metode membaca dengan tilawati. Mampu menghafal surat-surat pendek bagi siswa kelas 1, mampu melaksanakan ibadah, wudhu, sholat, puasa, tilawati Al-Quran, zikir, dan doa sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah, memperoleh rata-rata nilai sesuai KKTP, mewujudkan budaya budi pekerti luhur, hormat kepada guru dan orang tua dalam rangka pembentukan siswa yang berkarakter. Adapun ekstrakurikuler di sekolah SDIT Bina Insan Mulia yaitu yang pertama ada pramuka, yang kedua forski. Forski ini latihan sepak bola bagi laki-laki U12 dan U10. Kemudian ada pencak silat persinas asad, dan yang terakhir adalah qiraah. Baik, itu adalah hasil observasi yang kami lakukan di SDIT Bina Insan Mulia sebagai metode pembelajaran strategi dan metode pembelajaran sebagai bagian tugas mata kuliah strategi dan metode pembelajaran PAI Universitas Sultan Agung Semarang. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Bila dalam kami menyampaikan hasil observasi ini banyak salahnya atau banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.